Pernah kebayang baru saja diusir dari akademi, dipermalukan di depan satu kelas, lalu pulang dalam keadaan kehujanan? Harusnya itu sudah jadi hari paling apes dalam hidup seseorang. Tapi masalahnya, setiap malam pemuda ini malah masuk ke mimpi yang jauh lebih gila. Di sana, ia selalu diburu gagak raksasa bermata banyak di bawah bulan merah darah. Mau lari sejauh apapun, ujung-ujungnya tetap sama, dicabik sampai mati. Yang bikin parah, setiap kali bangun dari mimpi itu, tubuhnya di dunia nyata makin lemah. Namun malam ini, bukannya kabur seperti biasanya, ia malah nekat berhenti dan menghajar monster itu. Dan dari satu pukulan nekat tersebut, muncul cahaya emas yang seharusnya tidak mungkin ada. Jadi sebenarnya, mimpi itu sedang mencoba membunuhnya, atau justru sedang membangunkan kekuatan yang selama ini tersegel. Ya sudah, langsung saja. Kisah pemuda drop out yang malah mendapat kekuatan dari mimpi buruknya. Pada tahun 2845, sebuah bencana besar yang dikenal sebagai Kataklisme Agung hampir memusnahkan seluruh kehidupan di planet bintang biru. Jalur-jalur ekstraterestrial yang tak terhitung jumlahnya terbuka di seluruh dunia, melepaskan gerombolan binatang iblis yang belum pernah dikenal sebelumnya. Mereka bukan sekadar hewan buas, melainkan mimpi buruk yang menjadi nyata. Monster-monster itu mengamuk tanpa henti di seluruh penjuru dunia, menyebabkan populasi manusia menurun secara drastis dalam pertumpahan darah yang mengerikan. Dari langit, dunia tampak seperti kuburan raksasa yang terbakar ketika peradaban manusia perlahan hancur akibat invasi tersebut. Senjata modern hanya efektif melawan monster tingkat rendah. Rudal dan ledakan mungkin mampu membunuh monster kecil, tetapi monster tingkat tinggi bahkan tidak terluka sedikit pun. Binatang iblis yang lebih kuat mampu menahan serangan langsung tanpa goresan atau menghindari hujan peluru dengan mudah. Dalam segala aspek, manusia kalah jauh dari para monster itu. Pada saat paling gelap dalam sejarah mereka, para penyintas menemukan bentuk energi gas baru yang dikenal sebagai Source Key. Energi inilah yang menjadi terobosan besar yang akhirnya memungkinkan manusia melawan para monster secara setara. Namun, ketika manusia bertambah kuat, musuh mereka juga berkembang semakin mengerikan. Setelah penggunaan senjata skala besar pertama, seekor binatang iblis tingkat 8 bernama Serigala Surgawi Bulan Darah muncul entah dari mana. Mata monster itu memancarkan kecerdasan yang sangat menakutkan. Ia bukan sekadar binatang buas, melainkan seorang komandan yang memimpin seluruh pasukan monster untuk menghancurkan pertahanan terakhir umat manusia. Di bawah kepemimpinannya, ras manusia mengalami kekalahan total. Manusia dipaksa menelan harga diri mereka dan tidak pernah lagi berani menggunakan senjata nuklir karena rasa takut yang begitu besar. Di saat itulah Dewa Dao muncul dengan cara yang luar biasa. Dewa Dao turun seperti matahari yang jatuh ke bumi, memancarkan kekuatan emas yang bahkan menutupi cahaya bulan merah. Pertempuran dahsyat antara Dewa Dao dan Serigala Surgawi Bulan Darah berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti, mengubah wilayah pertempuran menjadi tanah tandus yang hancur total. Pada akhirnya, Dewa Dao berdiri sebagai pemenang di atas tubuh serigala raksasa yang telah kehilangan kepalanya. Kemenangan tersebut membuka era baru di mana seluruh umat manusia mulai mempelajari seni bela diri. Semua orang berlatih dengan harapan dapat mencapai walau hanya sebagian kecil dari kekuatan yang dimiliki Dewa Dao. Meskipun miliaran manusia mulai menempuh jalan kultivasi, bakat tetap merupakan sesuatu yang sangat langka. Dari populasi 2 miliar manusia, jumlah petarung bintang 1 sejati hanya sedikit lebih dari 30 juta orang. Untuk mencapai tingkat bintang 1, seseorang harus memiliki blood key sebesar 100 dan mampu menghasilkan kekuatan pukulan hingga 1000 kg. Bagi kebanyakan orang, syarat itu merupakan tembok yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Jalur kultivasi sendiri terbagi menjadi berbagai alam besar. Sebagian besar seniman bela diri terjebak di alam transenden atau alam kondensasi jiwa, berjuang keras untuk melangkah lebih tinggi. Di atas mereka terdapat para elit yang berada di alam suci. Para petarung ini hanya mencakup sebagian kecil populasi, tetapi memiliki kekuatan yang mampu mengubah nasib sebuah negara. Sementara di puncak tertinggi terdapat alam pengembaraan ilahi. Para ahli di tingkat tersebut pada dasarnya setara dengan dewa, mampu bermeditasi di ruang hampa luar angkasa dan melakukan perjalanan antar dunia. Menjadi seniman bela diri yang lebih kuat pun berubah menjadi tujuan utama seluruh manusia di planet bintang biru. Hanya dengan cara itulah mereka dapat bertahan hidup dalam realitas baru yang begitu kejam. 50 tahun telah berlalu sejak era kultivasi dimulai.
Namun bagi Chenmu, dunia para legenda terasa sangat jauh dari kehidupannya saat ini. Kembali ke dalam mimpi buruknya, gagak darah bermata banyak itu mengeluarkan jeritan tajam sambil menukik turun untuk membunuh Chenmu sekali lagi. Mata merah monster itu bersinar penuh rasa lapar, siap menghabisi mangsanya. Dalam sekejap, sebuah serangan dahsyat menembus dada Chenmu. Ia bisa merasakan nyawanya perlahan menghilang ketika monster itu bersiap melahap sisa jiwanya. Chenmu terbangun dengan tubuh tersentak keras, terengah-engah seolah dirinya benar-benar baru saja mati. Keringat membasahi seluruh wajahnya dan jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menghantam tulang rusuknya. Namun Chenmu tidak lagi berada di tanah tandus dalam mimpi. Ia berada di kelas 10 sekolah menengah seni bela diri nomor 18. Seluruh teman sekelasnya menatap ke arahnya dan suasana ruangan terasa sangat tegang. Chenmu menggertakkan giginya ketika menyadari bahwa ia baru saja mengalami mimpi buruk yang sama lagi. Setiap kali mimpi itu datang, tubuhnya selalu terasa semakin lemah, seakan perlahan kehilangan seluruh vitalitasnya. Pada saat itulah, instruktur Zhao menghantam meja dengan keras, memotong kebingungan yang masih menyelimuti Chenmu. Wajah Zhao dipenuhi kemarahan saat ia menuntut penjelasan apakah Chenmu benar-benar memperhatikan pelajaran yang sedang diajarkannya. Namun Zhao bahkan tidak memberi kesempatan kepada Chenmu untuk menjawab. Dengan ekspresi tegas, Zhao mengangkat sebuah dokumen dan menjelaskan bahwa Chenmu menempati peringkat 10 terbawah dalam ujian bela diri terbaru. Setelah itu, Zhao melemparkan surat pemberitahuan pemberhentian ke atas meja Chenmu. Chenmu mengangkat kepalanya perlahan, suaranya bergetar saat bertanya apakah telah terjadi suatu kesalahan. Selama ini, ia telah berlatih lebih keras daripada siapapun, namun tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan perkembangan yang seharusnya. Di negara Syaraya, kejadian seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Sekolah-sekolah sengaja mengeluarkan siswa dengan prestasi terburuk demi menjaga tingkat kelulusan mereka tetap tinggi, memperlakukan kehidupan manusia tak lebih dari sekadar angka dalam laporan statistik. Namun, instruktur Zhao sama sekali tidak tertarik mendengar alasan apapun. Dengan wajah dingin, Zhao mengangkat dokumen hasil ujian dan menegaskan bahwa seluruh hasil tes dilakukan secara terbuka dan adil sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan. Keputusan itu sudah final. Chenmu diberi waktu 3 hari untuk memberitahu kedua orang tuanya dan mengundurkan diri secara resmi dari SMA Seni Bela Diri nomor 18. Setelah batas waktu itu berakhir, Chenmu diperingatkan agar tidak pernah lagi menginjakkan kaki di sekitar gerbang sekolah. Rasa putus asa langsung memenuhi hati Chenmu. Ia mengepalkan tangannya erat. Dengan nada memohon, Chenmu meminta satu kesempatan terakhir. Ia bersikeras bahwa akhir-akhir ini dirinya berlatih jauh lebih keras daripada siapapun. Chenmu berusaha meyakinkan Zhao bahwa masih ada waktu sebelum ujian bela diri nasional dimulai. Jika ia terus berlatih, mungkin semuanya masih bisa diperbaiki. Dengan nada datar, Zhao mengakui bahwa dahulu ia memang menaruh harapan besar pada bakat Chenmu. Namun, kenyataan dunia bela diri sangatlah kejam. Dalam masyarakat ini, bakat adalah segalanya. Bagi seseorang yang blood qi-nya terus menurun, bertahan di sekolah hanya akan menjadi pemborosan waktu bagi semua pihak. Dengan pengalaman mengajar selama 10 tahun, Zhao mengaku belum pernah melihat seorang siswa yang kekuatannya justru menurun semakin banyak ia berlatih. Data yang muncul di layar sistem memperlihatkan statistik Chenmu yang terus merosot hingga angka 85. Bahkan Chenmu sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sejak mimpi buruk berulang itu muncul, kekuatannya terasa mengalir keluar, seperti air dari kendi yang retak. Jarak antara nilainya dengan batas kelulusan 90 poin semakin lama semakin besar. Kini, blood qi miliknya telah jatuh hingga angka 68 yang memalukan. Angka itu segera mengundang tawa dan ejekan dari para siswa di kelas. Mereka membicarakannya tanpa berusaha menyembunyikan suara mereka, mengejek bagaimana Chenmu menjadi satu-satunya murid yang semakin lemah dari hari ke hari. Beberapa siswa bahkan bercanda bahwa dengan statistik serendah itu, Chenmu tidak akan diterima bekerja sebagai kuli angkut batu bata sekalipun. Tanpa pendidikan bela diri yang layak, masa depan Chenmu terlihat seperti jalan buntu tanpa harapan. Melihat suasana kelas yang semakin gaduh, Zhao menghantam papan tulis dengan keras hingga seluruh ruangan terdiam. Zhao mengingatkan para siswa yang sedang tertawa bahwa mereka sendiri hanya memiliki waktu 30 hari sebelum ujian besar dimulai, dan posisi mereka sama sekali belum aman.
Ia memperingatkan bahwa masih akan ada 3 ujian lagi dalam bulan ini. Siapapun yang berakhir di peringkat 10 terbawah akan langsung dikeluarkan seperti Chenmu. Sementara itu, Chenmu hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Chenmu tidak mengatakan apapun. Ia hanya duduk diam menanggung beban kegagalan yang terasa menghancurkan dirinya sedikit demi sedikit. Masa depan yang suram terus menghantui pikirannya. Tanpa masuk universitas bela diri, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? Kelangsungan hidup keluarganya bergantung pada keberhasilannya. Namun saat ini, ia merasa sedang mengecewakan mereka semua. Di dalam benaknya muncul bayangan foto keluarga lama yang telah retak, sebuah kenangan dari masa-masa yang jauh lebih bahagia. Kenyataannya kini sangat berbeda. Ibu Chenmu terbaring sakit dan tidak mampu melewatkan 1 hari pun tanpa obat-obatan mahal yang harus dikonsumsinya. Ayah Chenmu dipenuhi luka dan bekas cedera akibat pekerjaan kasar yang dilakukannya setiap hari. Adik perempuan Chenmu juga membutuhkan berbagai sumber daya untuk mendukung latihan bela dirinya sendiri. Sebagai anak tertua, tekanan untuk menanggung keluarga terasa begitu berat hingga hampir menghancurkan dirinya. Chenmu merasa dirinya benar-benar tidak berguna karena seharusnya dialah yang memikul semua tanggung jawab itu. Saat pulang ke rumah, Chenmu melihat ibunya sedang membantu menempelkan plester obat ke punggung ayahnya yang penuh bekas luka. Dengan nada khawatir, ibu Chenmu memohon agar suaminya beristirahat setidaknya 1 hari saja. Namun seperti biasa, ayah Chenmu menolak. Ia bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja dan masih mampu mengangkat lebih banyak barang keesokan harinya demi mendapatkan uang tambahan untuk membeli suplemen anak-anaknya. Chenmu berdiri di ambang pintu menyaksikan semuanya dengan hati yang terasa semakin berat. Ia menatap lantai dan bertanya dalam hati bagaimana mungkin dirinya bisa menghadapi kedua orang tuanya setelah semua pengorbanan yang mereka lakukan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Saat makan malam tiba, sebuah paha ayam diletakkan tepat di depan Chenmu. Makanan sederhana itu merupakan kemewahan yang bahkan sulit mereka beli. Keluarga mereka sengaja menyisihkannya untuk orang yang mereka anggap memiliki masa depan paling cerah. Adik perempuan Chenmu yang ceria mendorong makanan itu ke arah sang kakak sambil tersenyum manis. Dengan penuh semangat, adik Chenmu mengatakan bahwa dirinya sangat sehat dan blood qi miliknya bahkan sudah lebih tinggi daripada milik Chenmu. Ia menyuruh Chenmu makan lebih banyak agar memiliki tenaga untuk terus berlatih. Adik Chenmu benar-benar percaya bahwa kakaknya akan berhasil masuk universitas bela diri terbaik dan sama sekali tidak mengetahui bahwa Chenmu telah dikeluarkan dari sekolah. Dengan penuh harapan, ia berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka akan lulus bersama dan menghasilkan banyak uang untuk membantu keluarga. Chenmu memaksakan senyum kecil di wajahnya, namun paha ayam di tangannya terasa seberat timah. Adik perempuannya selalu menjadi anak berbakat yang tidak pernah membuat orang tua mereka khawatir. Sebaliknya, Chenmu merasa dirinya seperti bayangan gelap yang menggantung di atas seluruh harapan keluarga. Ia terus memikirkan bagaimana dirinya bukan sedang memimpin keluarganya menuju masa depan yang lebih baik, melainkan justru menyeret mereka menuju jurang keputusasaan. Kata-kata Zhao terus bergema di dalam pikirannya. Instruktur itu dengan terang-terangan mengatakan bahwa Chenmu harus berhenti berpegang pada mimpi kosong karena dirinya sudah selesai. Ketika Chenmu berjalan pulang menembus hujan, para siswa di dekat gerbang sekolah berbisik-bisik sambil memandang ke arahnya. Mereka membicarakan murid yang baru saja dikeluarkan dari akademi. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk hati Chenmu. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya mengapa ia masih berani menunjukkan wajahnya setelah mengalami penghinaan sebesar itu. Chenmu hanya menundukkan kepala dan terus berjalan, berharap bisa menghilang dari dunia. Kilatan petir menerangi langit kota yang gelap dan dipenuhi badai. Cuaca yang suram seakan mencerminkan kekacauan dan keputusasaan yang sedang menguasai pikiran Chenmu. Ia menyeberangi jalan yang licin oleh air hujan tanpa memedulikan teriakan orang-orang di sekitarnya. Pikirannya terlalu tenggelam dalam masalahnya sendiri hingga hampir tidak menyadari dunia di sekelilingnya. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya di tengah derasnya hujan. Seseorang bertanya apakah rumor yang beredar itu benar dan apakah Chenmu benar-benar telah dikeluarkan dari akademi. Chenmu menoleh dan melihat Wang Yu berdiri di bawah payung. Wang Yu mengatakan agar Chenmu tidak terlalu bersedih, tetapi nada suaranya sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati. Dengan senyum tajam seperti hiu dan tatapan mata yang dingin,
Wang Yu mendekat lalu mengatakan bahwa inilah pelajaran pertama yang diajarkan sekolah kepada semua orang. Begitu seseorang dikeluarkan, maka ia harus menghadapi dunia sendirian. Chen Mu langsung terdiam. Ia tidak pernah menyangka akan menerima pengkhianatan seperti itu. Selama ini ia menganggap Wang Yu sebagai sahabat dekatnya, tetapi kini Wang Yu sudah memperlakukannya seperti orang asing yang tidak memiliki nilai sedikit pun. Malam harinya, Chen Mu berbaring di kamar kecilnya yang gelap sambil menatap langit-langit. Ia teringat masa ketika dirinya masih menjadi salah satu murid terbaik di sekolah, saat bakatnya benar-benar membuat semua orang kagum. Dulu, semua orang memperlakukannya dengan rasa hormat dan iri, termasuk Zhao dan Wang Yu. Bahkan kedua orang tuanya rela menyewa kamar di dekat sekolah demi memberinya lingkungan yang lebih baik untuk berkultivasi. Mereka mencurahkan seluruh yang mereka miliki demi masa depannya. Namun semuanya berubah tepat 1 bulan yang lalu ketika mimpi-mimpi buruk itu mulai muncul. Sejak saat itu, seekor gagak merah darah terus menghantui tidurnya setiap malam tanpa henti. Di dalam mimpi tersebut, binatang iblis itu tampak seperti bencana alam yang hidup, memancarkan energi gelap yang menakutkan. Tidak peduli seberapa keras Chen Mu mencoba melawan, ia selalu tidak berdaya menghadapi makhluk mengerikan itu. Mimpi tersebut selalu berakhir dengan cara yang sama. Hingga malam ini, Chen Mu telah dicabik-cabik oleh monster itu tepat 30 kali, dan setiap kematian seolah membawa sebagian jiwanya pergi. Dengan wajah muram, Chen Mu mengangkat tangannya, lalu menekan tombol pada gelang hitam pintar yang melingkari pergelangan tangannya. Cahaya biru kecil menyala ketika perangkat itu aktif. Setelah terdiam beberapa saat, Chen Mu mengirim sebuah pesan kepada Bibi Jiang, memberitahukan bahwa dirinya akan segera pindah, karena telah dikeluarkan dari SMA Seni Bela Diri nomor 18. Setelah mengirim pesan kepada Bibi Jiang, Chen Mu menjelaskan bahwa tidak ada alasan baginya untuk terus tinggal di kamar sewaan itu lagi, karena dirinya telah dikeluarkan dari SMA Seni Bela Diri nomor 18, kamar tersebut bisa diambil kembali kapan saja jika sang pemilik menginginkannya. Perlahan-lahan kelopak mata Chen Mu mulai terasa berat. Kelelahan yang menumpuk sepanjang hari akhirnya mengejarnya tanpa ampun. Tidak butuh waktu lama sebelum ia tertidur. Namun, seperti yang sudah terjadi selama 1 bulan terakhir, perasaan mencekam yang begitu familiar kembali menyelimuti kesadarannya begitu ia memasuki alam mimpi. Chen Mu kembali berdiri di sebuah tanah tandus yang dipenuhi reruntuhan dan puing-puing. Seluruh dunia di sekitarnya diselimuti warna merah darah yang suram. Chen Mu mengangkat kepalanya ke langit dan melihat sebuah siluet hitam kecil yang melayang di udara, dikelilingi aura merah samar yang mengerikan. Makhluk itu mengeluarkan jeritan tajam yang menggema ke seluruh penjuru tanah tandus. Sebuah informasi muncul di hadapan Chen Mu, mengidentifikasi makhluk tersebut sebagai Blood Crow, seekor binatang iblis tingkat 1. Meski hanya berada di tingkat pertama, Blood Crow merupakan predator puncak yang memiliki kekuatan jauh melampaui seorang seniman bela diri, bintang 1 biasa. Dalam sekejap, Blood Crow menukik turun dari langit. Pada saat itu, Chen Mu akhirnya memahami sesuatu. Monster inilah penyebab Blood Qi miliknya terus merosot selama ini. Dengan wajah dipenuhi keringat, Chen Mu menatap Blood Crow dengan campuran rasa takut dan kemarahan yang membara. Semua impiannya untuk lulus sekolah, masuk universitas bela diri, dan menghasilkan uang demi keluarganya perlahan dihancurkan oleh makhluk ini. Tiba-tiba, Blood Crow menyerang dengan kekuatan brutal. Cakar hitamnya yang tajam menembus dada Chen Mu, membuatnya menjerit kesakitan. Darah menyembur ke tanah merah saat monster itu bersiap memberikan serangan terakhir. Berdiri menjulang di hadapannya, Blood Crow menatap Chen Mu dengan penghinaan yang terang-terangan. Mata merahnya seolah memandang Chen Mu tidak lebih dari sampah yang bisa dibuang kapan saja. Namun kali ini sesuatu berubah dalam diri Chen Mu. Darah menetes dari sudut mulutnya ketika Chen Mu menatap tajam ke arah Blood Crow. Ia tidak mau lagi dipandang rendah. Saat melihat bayangan monster itu terpantul di matanya sendiri, Chen Mu akhirnya menyadari bahwa Blood Crow bukan hanya membunuhnya berulang kali. Monster itu juga menikmati penderitaannya sambil mencuri kekuatan hidupnya sedikit demi sedikit. Keputusasaan yang selama ini menekan dirinya akhirnya berubah menjadi kekuatan liar yang meledak tanpa kendali. Tangan Chen Mu yang dibalut perban mulai memancarkan cahaya emas yang sangat terang. Untuk pertama kalinya, ia siap mempertaruhkan segalanya demi satu serangan terakhir. Chen Mu meraung keras bahwa dirinya sudah tidak memiliki apapun lagi untuk kehilangan.
Ia bersumpah tidak akan membiarkan pelaku utama yang menghancurkan hidupnya lolos begitu saja. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Chenmu melancarkan rentetan pukulan secepat kilat ke arah sosok Blood Crow. Setiap pukulan membawa seluruh rasa sakit, penghinaan, dan penderitaan yang telah ia alami selama sebulan terakhir. Akhirnya, dengan teriakan penuh tekad, Chenmu mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan terakhir. Matanya menyala dengan api emas yang belum pernah muncul sebelumnya. Pukulan itu melesat dengan kekuatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa dimilikinya. Ledakan dahsyat langsung mengguncang seluruh dunia mimpi. Sebuah kepalan tangan raksasa yang terbentuk dari cahaya emas menghantam wajah Blood Crow secara langsung. Tubuh raksasa Blood Crow terlempar jauh ke udara, diselimuti aura kuning yang membakar, saat tubuhnya terpental akibat serangan tersebut. Cahaya putih yang menyilaukan meledak dari titik benturan diiringi jeritan kesakitan terakhir dari monster iblis itu. Pada saat yang sama, Chenmu merasakan rasa sakit luar biasa menusuk kepalanya. Rasanya seperti ada gerbang yang terkunci rapat di dalam pikirannya yang sedang dipaksa terbuka dengan kekerasan. Gelombang energi itu melemparkan tubuh Chenmu ke belakang. Mata Chenmu tiba-tiba bersinar dengan cahaya oranye berputar yang sangat terang. Energi dahsyat mengalir di dalam dirinya, sementara urat-urat merah bercahaya menjalar di iris matanya. Dari langit, sebuah pilar energi emas raksasa turun dengan kekuatan yang mengguncang dunia, menghantam pusat medan pertempuran. Chenmu melayang di tengah cahaya keemasan tersebut. Tubuhnya dikelilingi petir kuning yang berderak tanpa henti. Ketika semuanya berakhir, Chenmu menatap tangannya sendiri dengan ekspresi tidak percaya. Ia segera menyadari bahwa dirinya telah membangkitkan kekuatan telekinesis. Fakta itu membuatnya hampir tidak mampu bernapas. Kemampuan tersebut seharusnya hanya bisa dimiliki oleh para ahli alam suci. Berdiri di tengah reruntuhan, dengan percikan energi emas masih menari di ujung jari-jarinya, Chenmu sama sekali tidak dapat memahami bagaimana seseorang sepertinya yang bahkan belum mencapai tingkat bintang 1 mampu memperoleh kekuatan yang begitu luar biasa. Saat menundukkan kepala, ia melihat bangkai Blood Crow yang telah hancur tergeletak di atas debu. Monster tingkat 1 yang selama ini menjadi mimpi buruknya benar-benar telah mati di tangannya. Chenmu teringat kembali legenda Dewa Dao. Bahkan sosok legendaris itu baru membangkitkan telekinesis setelah berhasil mencapai alam suci. Kesadaran tersebut membuat apa yang baru saja dialaminya terasa semakin mustahil. Jika bahkan Dewa Dao baru memperoleh kemampuan ini setelah memasuki alam suci, maka kebangkitannya sendiri benar-benar tidak masuk akal. Chenmu menghela napas panjang ketika dunia mimpi mulai memudar sedikit demi sedikit. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia berharap keajaiban ini dapat ikut kembali bersamanya ke dunia nyata. Perlahan-lahan, Chenmu membuka matanya. Pandangannya masih kabur ketika kesadarannya berpindah dari alam mimpi menuju kenyataan. Ia langsung duduk tegak di atas tempat tidur sambil terengah-engah. Namun setelah beberapa saat, Chenmu menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa sangat ringan. Pikirannya juga jauh lebih tajam dan jernih dibandingkan sebelumnya. Perasaan lemah yang selama ini terus menghantuinya telah menghilang tanpa jejak. Berdiri di tengah kamar, Chenmu memutuskan untuk menguji kondisinya. Ia mulai memusatkan energi ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, percikan petir kuning yang samar kembali muncul dan berderak di sekitar tubuhnya. Pemandangan itu membuat mata Chenmu membelalak. Kekuatan dari mimpi itu ternyata benar-benar ikut terbawa ke dunia nyata. Tanpa membuang waktu, Chenmu mengarahkan pandangannya ke sebuah karung latihan berat yang berada di sudut ruangan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu melayangkan satu pukulan. Saat tinjunya menghantam sasaran, gelombang kejut yang nyata meledak di udara. Ledakan suara yang dihasilkan pukulan itu terdengar seperti dentuman sonik yang mengguncang seluruh kamar kecilnya. Bahkan gedung tempat tinggal Chenmu tampak bergetar akibat kekuatan dahsyat yang tercipta dari satu pukulan tersebut. Pada saat itulah Chenmu benar-benar menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Chenmu tertegun saat menyadari bahwa dirinya tidak pernah mampu menghasilkan pukulan sekuat itu, bahkan ketika Blood Qi miliknya berada pada kondisi puncak. Satu pukulan tadi telah melampaui seluruh pencapaiannya selama ini. Chenmu segera menyimpulkan bahwa ia harus pergi ke pusat bela diri secepat mungkin untuk melakukan pengukuran resmi terhadap statistik barunya. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika ia menyadari bahwa membunuh Blood Crow di dalam mimpinya
pasti menjadi kunci dari transformasi luar biasa tersebut. Ia benar-benar menjadi lebih kuat hanya melalui sebuah mimpi. Namun tiba-tiba sebuah ingatan dari mimpi itu kembali muncul di benaknya. Chenmu mengingat kekuatan emas yang luar biasa dan kata telekinesis yang terus bergema di dalam kepalanya. Matanya memancarkan cahaya oranye samar saat ia bertanya-tanya apakah kekuatan legendaris itu juga benar-benar nyata. Chenmu mulai memusatkan pikirannya sambil mencoba memahami sejauh mana kemampuan barunya berkembang. Chenmu berdiri di tengah kamar yang berantakan, dikelilingi puing-puing yang berserakan di lantai. Tatapannya tertuju pada pintu yang masih tertutup rapat, sementara dalam benaknya muncul pertanyaan apakah ia benar-benar bisa mewujudkan kekuatan telekinesis dari dunia mimpi ke dunia nyata. Chenmu mengulurkan satu tangan ke depan. Dalam sekejap, petir berwarna emas mulai melompat-lompat di antara jari-jarinya dengan suara letupan tajam. Tiba-tiba ledakan energi emas yang sangat besar meletus dari tangannya. Pintu kamar hancur seketika, sementara sebagian besar dinding beton di belakangnya terkoyak dan runtuh. Serangan telekinetik tersebut menciptakan raungan menggelegar. Chenmu berdiri tegak di tengah badai cahaya emas itu, rambutnya berkibar tertiup gelombang energi dan matanya bersinar penuh kemenangan. Pada saat itu, sebuah kesadaran menghantam dirinya dengan sangat jelas. Ia benar-benar telah membangkitkan telekinesis, sebuah kekuatan yang akan membawanya menuju jalan hidup yang benar-benar baru. Chenmu masih berusaha memahami kemungkinan bahwa seseorang bisa menjadi lebih kuat hanya dengan bermimpi. Ia menunduk menatap tangannya yang masih dibalut perban dan menyadari bahwa peningkatan kekuatan yang ia alami di dalam mimpi buruk itu sepenuhnya nyata. Saat Chenmu tenggelam dalam pikirannya, gelang pintar di pergelangan tangannya tiba-tiba berdering dan membuyarkan lamunannya. Sebuah hologram muncul di hadapannya, memperlihatkan pemilik apartemen tempat ia tinggal, Bibi Jiang. Dengan nada hangat dan penuh perhatian, Bibi Jiang menawarkan untuk mengembalikan uang sewa Chenmu karena mengetahui kondisi keluarganya yang sedang kesulitan. Chenmu dengan tulus mengucapkan terima kasih atas kebaikan tersebut. Dalam hati, ia kembali mengingat betapa baiknya Bibi Jiang selama ini memperlakukannya. Tiba-tiba, putri Bibi Jiang, Cuan-Cuan, muncul di dalam hologram dengan jepit rambut berbentuk kelinci yang menjadi ciri khasnya. Cuan-Cuan memohon agar Chenmu tidak pergi dari apartemen itu. Chenmu tersenyum dan berjanji akan mengajaknya bermain setelah gadis kecil itu pulang dari kota. Setelah itu, Chenmu kembali berbicara kepada Bibi Jiang dan mengatakan bahwa ia memutuskan untuk tetap tinggal. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan mengerahkan seluruh kemampuan dalam ujian martial artist yang akan datang. Bibi Jiang merasa sangat senang mendengar bahwa semangat Chenmu telah kembali. Ia bahkan tertawa sambil mengatakan bahwa Cuan-Cuan sudah bersedih sejak mendengar kabar bahwa Chenmu mungkin akan pindah. Sebelum hologram itu menghilang, Bibi Jiang mendoakan keberuntungan bagi Chenmu. Chenmu memandangi layar yang perlahan memudar sambil tersenyum kecil, memikirkan betapa jahilnya Cuan-Cuan yang selalu merebut perangkat milik ibunya. Setelah itu, ia melihat sekeliling kamarnya yang penuh sampah dan puing-puing, lalu memutuskan untuk membersihkan semuanya sebagai simbol awal baru dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, Chenmu meninggalkan apartemen. Sebelum pergi, ia memberitahu seorang pekerja bahwa sisa perbaikan kamar dapat diserahkan kepadanya. Saat berjalan menyusuri koridor gedung, pikiran Chenmu sepenuhnya terfokus pada satu tujuan, yaitu pergi ke pusat bela diri profesional untuk menguji kekuatan barunya. Di sepanjang kota, layar iklan digital raksasa menayangkan berita terbaru mengenai gelombang serangan monster buas yang berhasil dipukul mundur. Jalanan dipadati manusia yang berjalan di bawah cahaya iklan pelatih pribadi kelas master yang mematok biaya hingga ribuan koin. Narasi yang diputar melalui layar-layar raksasa menceritakan sejarah panjang peperangan antara umat manusia dan monster iblis yang pernah menghancurkan dunia. Dalam salah satu siaran, seorang perwakilan menjelaskan bagaimana negara-negara yang berhasil bertahan hidup akhirnya terpaksa bersatu demi menghadapi ancaman monster. 5 negara besar kemudian bergabung membentuk Blue Star Destiny Alliance sebagai benteng terakhir umat manusia. Setelah menempuh perjalanan, Chenmu akhirnya tiba di depan Thunder Roar Martial Arts Center, sebuah fasilitas pelatihan kelas atas yang menjadi tujuan para petarung serius. Chenmu memahami bahwa dalam masyarakat modern ini, tempat seperti itu memiliki peranan yang sangat penting untuk melatih serta mengukur tingkat blood qi,
seseorang. Saat memasuki gedung, seorang resepsionis Thunder Roar menyambutnya dengan senyum profesional. Ketika Chenmu mendekati meja layanan, resepsionis itu menanyakan apakah ia ingin menyewa ruang latihan pribadi atau menyewa partner sparring pribadi. Chenmu menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyewa ruangan latihan. Resepsionis segera memproses permintaannya dan memberitahukan bahwa ia mendapatkan ruang nomor 8 di lantai 2. Setelah menyerahkan kartu akses, resepsionis itu memperhatikan Chenmu yang berjalan menuju lift dengan tatapan meremehkan. Dalam pikirannya, pakaian lusuh yang dikenakan Chenmu menunjukkan bahwa pemuda itu pasti tidak mampu membayar jasa partner sparring. Kini sendirian di dalam ruang latihan pribadi, Chenmu berdiri di tengah ruangan dengan perasaan bersemangat. Ia siap mengetahui batas sebenarnya dari kemampuan barunya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mendekati alat pengukur blood qi. Chenmu mengaktifkan mesin tersebut dan percikan energi kuning menyerupai petir mulai menari-nari di sekujur tubuhnya. Layar digital di depan alat menyala dan menampilkan hasil pengukuran. Angka yang muncul membuat Chenmu membelalakan mata karena tidak percaya. Nilainya mencapai 138,3. Chenmu benar-benar terkejut karena angka itu sudah jauh melampaui ambang batas 100 yang diperlukan untuk menjadi martial artist bintang 1. Ia mengepalkan tangannya erat-erat sambil menahan rasa takjub. Hanya dengan satu mimpi, energi dalam tubuhnya telah meningkat sampai sejauh ini. Penuh rasa penasaran, Chenmu segera berpindah ke alat pengukur kekuatan pukulan. Ia menarik napas dalam-dalam, memutar tubuhnya, lalu melepaskan pukulan berat ke arah kantung merah penguji. Benturan keras langsung menciptakan gelombang kejut yang kuat. Mesin itu segera menghitung hasilnya dan menampilkan angka 1485 kg. Nilai tersebut hampir 500 kg lebih tinggi daripada standar penilaian resmi. Layar ringkasan kemudian muncul dan menampilkan statistik lengkap Chenmu, memperlihatkan tingkat blood qi yang tinggi, sekaligus kekuatan pukulan yang luar biasa besar. Melihat hasil itu, Chenmu menyadari bahwa jika kecepatannya juga memenuhi persyaratan, maka ia dapat langsung mengikuti penilaian resmi martial artist tanpa hambatan apapun. Tanpa membuang waktu, Chenmu berjalan menuju alat pengukur kecepatan. Ia berdiri di atas lintasan sensor dan memberi perintah kepada sistem untuk memulai tahap evaluasi berikutnya. Begitu hitungan dimulai, Chenmu langsung melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Percikan energi kuning membentuk jejak panjang di belakang tubuhnya saat ia berlari melintasi lantai sensor, siap mengungkap seberapa jauh kekuatan baru yang diperolehnya telah mengubah dirinya. 1 menit kemudian, hasil pengujian akhirnya muncul di layar. Kecepatan Chenmu tercatat mencapai 15 meter per detik. Melihat angka tersebut, Chenmu semakin yakin bahwa membunuh Blood Crow di dalam mimpinya telah memberinya peningkatan kekuatan yang benar-benar luar biasa. Pikirannya segera dipenuhi berbagai kemungkinan baru. Chenmu mulai bertanya-tanya, apakah membunuh lebih banyak monster di dalam mimpi akan memberinya perkembangan yang jauh lebih mengerikan lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia justru menantikan datangnya mimpi buruk berikutnya. Berdasarkan seluruh statistik yang baru saja diperolehnya, Chenmu telah mencapai tingkat yang cukup untuk menjadi martial artist bintang 1 resmi, bahkan sebelum ujian besar dimulai. Status sebagai martial artist resmi akan memberinya subsidi bulanan sebesar 10.000 koin, serta hak untuk berburu dan memperdagangkan hasil buruan dari wilayah monster iblis. Dengan uang sebanyak itu, Chenmu akhirnya bisa membiayai pengobatan ibunya, membiarkan ayahnya pensiun dari pekerjaan beratnya, dan membelikan suplemen berkualitas untuk adiknya. Meski begitu, Chenmu memutuskan untuk tidak menguji kemampuan telekinesisnya di pusat pelatihan umum seperti ini. Terlalu banyak misteri yang masih menyelimuti mimpi-mimpi tersebut. Dan membangkitkan telekinesis pada usia seperti dirinya merupakan sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Dengan wajah tetap tenang dan tidak menunjukkan emosi apapun, Chenmu meninggalkan ruang latihan sambil bertekad menyembunyikan kemampuan aslinya dari dunia untuk sementara waktu. Saat Chenmu berjalan melewati lobi menuju meja keluar, aula utama terlihat ramai oleh para siswa dan praktisi bela diri yang lalu lalang. Namun, langkah Chenmu tiba-tiba terhenti ketika matanya menangkap wajah yang sangat dikenalnya. Wajah itu adalah Wang Yu. Begitu melihat Chenmu, Wang Yu langsung memasang senyum sinis dan mulai mengejeknya. Wang Yu bertanya apakah Chenmu datang ke tempat itu untuk melakukan tes ulang karena mengira alat pengukur di sekolahnya rusak. Dengan nada penuh penghinaan, Wang Yu menyuruh Chenmu menyerah saja karena menurutnya, orang menyedihkan
seperti dirinya tidak akan pernah layak bertahan di sekolah tersebut. Mata Chen Mu menyipit. Ia menangkap sesuatu yang tersembunyi di balik ucapan Wang Yu. Chen Mu mulai curiga bahwa pengusirannya dari sekolah mungkin bukan semata-mata karena nilai statistiknya yang rendah. Ketika Chen Mu bertanya apa maksud perkataan itu, Wang Yu hanya menatapnya dengan ekspresi merendahkan. Wang Yu kemudian tertawa kecil dengan nada menjijikan, jelas menikmati kenyataan bahwa Chen Mu masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh kesombongan, Wang Yu mengatakan bahwa Chen Mu memang pantas dikeluarkan karena berani menyinggung seseorang seperti Li Tian demi seorang wanita. Mendengar nama itu, pikiran Chen Mu langsung tertuju pada Li Tian, pewaris keluarga Li yang sangat berkuasa dan seorang martial artist bintang 2 terkenal di kota Hezhou. Chen Mu benar-benar bingung. Ia tidak pernah merasa mengambil apapun dari orang sebesar Li Tian. Namun beberapa detik kemudian, sebuah kemungkinan muncul dalam pikirannya. Chen Mu langsung menyadari bahwa yang mereka bicarakan pasti Yu Xingtan. Semua orang tahu bahwa keluarga Li dan keluarga Yu memiliki hubungan pernikahan. Sementara itu, Yu Xingtan pernah menjadi teman sekolah adiknya saat masih di sekolah menengah pertama. Chen Mu hanya pernah menyapanya beberapa kali ketika kebetulan bertemu. Tidak pernah ada hubungan khusus apapun selain percakapan singkat yang sopan. Karena itu, Chen Mu merasa hampir mustahil untuk percaya bahwa Li Tian bisa menyimpan dendam hanya karena hal sepele seperti itu. Melihat ekspresi Chen Mu, Wang Yu menyeringai puas. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia mengira Chen Mu hanyalah kutu buku yang pintar secara akademis, tetapi tidak cukup cerdas untuk memahami situasi ini. Dengan bangga, Wang Yu kemudian mengungkapkan fakta yang membuat darah Chen Mu mendidih. Wang Yu mengatakan bahwa instruktur Zhao telah menerima suap dari keluarga Li untuk memastikan Chen Mu dikeluarkan dari sekolah, tidak peduli berapapun nilai yang berhasil ia raih. Wang Yu mendekat sambil memasang senyum licik dan bertanya, apakah rasanya menyenangkan menjadi pecundang yang gagal dalam segala hal? Mendengar itu, Chen Mu menatapnya dengan dingin. Dengan suara rendah yang penuh kekecewaan, Chen Mu mengatakan bahwa dirinya benar-benar salah menilai Wang Yu sebagai teman selama ini. Namun Wang Yu hanya mendengus sinis. Wang Yu bertanya apakah Chen Mu benar-benar berpikir dirinya pantas menjadi saudara baginya. Menurut Wang Yu, sejak awal Chen Mu hanyalah alat yang digunakan untuk membantu Li Tian mencapai tujuannya. Mendengar pengakuan tersebut, Chen Mu mengepalkan tangannya erat-erat. Energi kuning mulai berputar di sepanjang lengannya saat ia menuntut jawaban mengenai apa sebenarnya yang telah dilakukan Wang Yu terhadap dirinya. Dengan ekspresi mengejek, Wang Yu menyuruh Chen Mu berhenti melawan kenyataan. Wang Yu kemudian mengakui bahwa ia telah menggunakan alat khusus untuk memastikan Blood Qi Chen Mu tidak akan pernah pulih. Pengkhianat itu tertawa keras sambil mengatakan bahwa Chen Mu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Pada saat itulah Chen Mu akhirnya memahami seluruh kebenarannya. Penurunan vitalitas yang selama ini ia alami ternyata bukan hanya akibat mimpi-mimpi mengerikan tersebut. Seseorang memang sengaja menghancurkan kondisinya dari belakang. Wajah Chen Mu berubah dipenuhi kemarahan murni. Dengan suara yang bergetar oleh amarah, Chen Mu menuntut jawaban apakah Wang Yu adalah orang yang secara langsung merusak kesehatannya. Tanpa peringatan, Chen Mu mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan Wang Yu. Wang Yu langsung berusaha melepaskan diri sambil memaki Chen Mu sebagai sampah. Ia bertanya dengan nada menantang apakah Chen Mu memiliki bukti atas semua tuduhan tersebut. Wang Yu lalu tertawa seperti orang gila dan berteriak bahwa di kota Hezhou, orang tidak berguna seperti Chen Mu tidak akan mampu melakukan apapun untuk menghentikannya. Namun Chen Mu tetap diam. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan, sementara kedua matanya mulai memancarkan cahaya merah yang berbahaya. Wang Yu hanya mencibir melihat kemarahan itu. Dengan penuh kesombongan, ia membanggakan dirinya yang hampir mencapai tingkat martial artist bintang 1 dan mengatakan bahwa sampah seperti Chen Mu tidak mungkin mampu menyentuhnya. Keributan yang terjadi segera menarik perhatian orang-orang di lobi. Para pengunjung mulai menghentikan aktivitas mereka dan menoleh ke arah kedua pemuda tersebut. Banyak yang mengenali Wang Yu sebagai petarung kuat yang hampir mencapai tingkat bintang 1. Bisikan segera menyebar di antara kerumunan. Sebagian besar orang mengira Chen Mu akan dihancurkan tanpa perlawanan. Dengan keyakinan penuh, Wang Yu melesat maju dan melayangkan pukulan. Sambil menyerang, Wang Yu berteriak bahwa ia akan memberi pelajaran kepada Chen Mu
karena telah menyinggung seseorang dengan status yang lebih tinggi darinya. Namun Chen Mu tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya tetap lurus ke depan. Kedua matanya kini dipenuhi cahaya emas yang menyala terang saat ia bersiap menunjukkan kepada Wang Yu seperti apa kekuatan seorang martial artist sejati. Di mata Chen Mu, gerakan Wang Yu tampak sangat lambat, seolah waktu melambat secara drastis. Seluruh tubuh Wang Yu bahkan terlihat dipenuhi titik-titik merah bercahaya yang menyerupai penanda sasaran. Pada saat itu, Chen Mu benar-benar menyadari betapa jauhnya dirinya telah berkembang. Kesenjangan antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang sudah sebesar langit dan bumi. Saat Wang Yu menerjang maju dengan serangannya, Chen Mu bergerak dengan kecepatan yang nyaris tidak dapat ditangkap mata. Sebelum Wang Yu menyadari apa yang terjadi, Chen Mu sudah berada dalam posisi sempurna untuk melakukan serangan balasan. Mata Wang Yu membelalak lebar. Sesaat kemudian, sebuah kepalan tangan besar memenuhi pandangannya. Pukulan Chen Mu menghantam rahang Wang Yu dengan telak. Darah langsung menyembur ke udara, sementara suara retakan mengerikan terdengar saat kepalanya terlempar ke belakang akibat benturan tersebut. Wang Yu terhuyung mundur dengan mulut terbuka, darah bercampur pecahan gigi mengalir keluar tanpa henti. Pikirannya kacau. Ia sama sekali tidak mampu memahami bagaimana orang yang selama ini dianggapnya sampah bisa bergerak dengan kecepatan yang begitu menakutkan. Chen Mu sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Wang Yu untuk memulihkan diri. Dengan gerakan mulus, ia memutar tubuhnya pada satu kaki, sementara kaki lainnya menyapu ke atas seperti bilah pedang yang membelah udara. Tendangan berat itu menghantam tubuh Wang Yu dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan tendangan itu mengirim Wang Yu melayang jauh melintasi aula, hingga akhirnya menghantam sebuah pilar penyangga bangunan dengan suara ledakan yang mengguncang ruangan. Beton pilar tersebut pecah seketika saat benturan terjadi. Pecahan batu dan debu beterbangan ke segala arah, sementara awan debu tebal menutupi area sekitarnya. Di tengah kabut debu itu, hanya satu sosok yang masih terlihat berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Wang Yu terkapar tak berdaya di antara reruntuhan, dengan pakaian yang robek dan wajah yang hampir tidak dapat dikenali lagi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam membeku. Tatapan mereka tertuju kepada pemuda yang sebelumnya mereka anggap tidak berarti. Ketika debu perlahan menghilang, Chen Mu melangkah keluar dari balik kabut. Cahaya emas samar masih berkedip-kedip di permukaan kulitnya. Kerumunan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat saat merasakan aura kekuatan yang memancar dari tubuh Chen Mu. Mata Chen Mu menyala dengan cahaya emas yang stabil ketika ia menoleh ke arah pintu keluar. Baru pada saat itulah para penonton benar-benar menyadari bahwa mereka sedang melihat seorang martial artist bintang 1 sejati. Saat meninggalkan pusat pelatihan, Chen Mu sempat menoleh ke arah resepsionis Thunder Roar. Dengan tenang, ia mengatakan agar biaya kerusakan pintu yang dihancurkannya tadi ditambahkan ketagihannya. Resepsionis itu hanya bisa terpaku tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Chen Mu kemudian berjalan pergi sambil mengatakan bahwa ia akan melunasi semuanya setelah menerima subsidi resmi sebagai martial artist. Di dalam gedung, Wang Yu masih tergeletak di tanah dalam kondisi mengenaskan. Ia terengah-engah berusaha bernapas sambil menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Wang Yu tidak mampu mempercayai kenyataan bahwa dirinya baru saja dipermalukan sedemikian rupa oleh orang yang selama ini dianggap sampah. Dengan blood key mencapai 90 cal, seharusnya pertarungan tadi berlangsung sepihak ke arah yang berlawanan. Namun sebelum Wang Yu sempat menenangkan pikirannya, sosok Chen Mu tiba-tiba muncul kembali di hadapannya. Chen Mu kemudian menginjak punggungnya dengan keras, menahannya tetap di tempat. Dengan ekspresi dingin dan mata yang memancarkan cahaya berbahaya, Chen Mu menuntut jawaban mengenai alasan blood key miliknya menurun dan racun seperti apa yang digunakan untuk menghancurkan dirinya. Tidak ada sedikit pun nada bercanda dalam suaranya. Kali ini, Chen Mu benar-benar serius. Wang Yu hanya bisa terdiam sambil menatap Chen Mu dengan ketakutan murni. Melihat reaksinya, Chen Mu langsung memahami jawabannya. Kecurigaannya selama ini ternyata benar. Memang ada racun khusus yang dirancang untuk merusak dan mengikis blood key seseorang secara perlahan. Saat suasana semakin tegang, seorang gadis dari kerumunan maju dan mencoba menenangkan situasi. Gadis itu mengingatkan Chen Mu bahwa perkelahian biasa mungkin bukan masalah besar, tetapi membunuh seseorang adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Mendengar itu, Chen Mu sedikit mengendurkan tekanannya.
Dalam hati, ia mengakui bahwa dirinya sebenarnya sudah menahan sebagian besar kekuatannya sejak awal. Dengan kekuatan seorang martial artist bintang 1, ia sebenarnya bisa mengakhiri semuanya hanya dengan satu pukulan. Chen Mu berdiri menjulang di hadapan Wang Yu yang gemetar ketakutan. Dengan suara dingin, Chen Mu memperingatkan bahwa Wang Yu maupun Li Tian tidak akan lolos begitu saja. Wang Yu sadar bahwa ia harus segera melaporkan semuanya kepada Li Tian. Klan Li adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di seluruh kota Hezu. Kekuasaan mereka menjangkau hampir setiap sudut kota. Wang Yu mengingat kembali bahwa kakek Li Tian merupakan kepala keluarga Li sekaligus seorang ahli tingkat tinggi yang sangat disegani. Sedangkan Li Tian sendiri merupakan monster yang sama sekali berbeda. Dengan latar belakang dan dukungan sebesar itu, menghancurkan orang biasa seperti Chen Mu seharusnya semudah membalikkan telapak tangan. Dipenuhi kebencian, Wang Yu menghantam tanah dengan tinjunya dan berteriak memanggil nama Chen Mu. Ia bersumpah akan membuat Chen Mu merangkak dan memohon belas kasihan di hadapannya. Malam perlahan menyelimuti kota Hezu Utara. Setelah meninggalkan semua keributan itu, Chen Mu akhirnya tiba di kawasan tempat tinggal keluarganya yang sederhana, sebuah kompleks bernama Taman King Wu. Ia berjalan seorang diri sambil memikirkan pengkhianatan yang baru saja terungkap. Penurunan blood qi yang dialaminya selama ini ternyata bukanlah nasib buruk. Semua itu merupakan rencana Wang Yu untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari Li Tian. Namun Chen Mu sudah memiliki rencana balasannya sendiri. Besok pagi ia akan langsung pergi ke Martial Alliance untuk memperoleh pengakuan resmi sebagai martial artist bintang 1. Dalam benaknya, Chen Mu membayangkan masa depan yang lebih baik. Dengan status dan penghasilan yang akan diperolehnya, ia bisa membawa keluarganya keluar dari lingkungan kumuh ini dan pindah ke distrik yang lebih makmur. Chen Mu menatap cahaya hangat yang menyala dari balkon rumah mereka. Ia tahu bahwa keluarganya tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan terhadap keluarga-keluarga berkuasa seperti klan Li untuk waktu yang lama. Saat sampai di depan rumah, Chen Mu mengetuk pintu dengan mantap. Pintu segera terbuka dan saudara perempuannya, Chen Ziru, berdiri di sana. Chen Ziru tampak terkejut melihat kakaknya pulang selarut itu. Ia langsung menanyakan kabar yang beredar mengenai pengusiran Chen Mu dari sekolah. Chen Mu hanya tersenyum lalu mengusap kepala adiknya dengan lembut untuk menenangkannya. Chen Ziru mendongak menatap kakaknya. Ekspresinya perlahan berubah dari kekhawatiran menjadi kebingungan. Chen Ziru menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tubuh Chen Mu terlihat jauh lebih kokoh dan berotot dibandingkan saat ia berangkat pagi tadi. Dari dalam rumah, terdengar suara seorang wanita yang bertanya siapa yang datang. Itu adalah ibu mereka, Wang Lizu, yang sedang merawat ayah mereka, Chen Tianhao. Di dalam ruangan, Chen Tianhao duduk dengan sejumlah plester medis menempel di punggungnya. Wajah pria itu tampak lelah dan penuh keletihan setelah seharian bekerja keras melakukan pekerjaan fisik demi menghidupi keluarganya. Chen Mu memasuki ruang keluarga dan langsung disambut tatapan terkejut dari kedua orang tuanya. Namun, Chen Mu hanya tersenyum santai dan mengatakan bahwa dirinya sudah pulang dan sangat lapar. Mendengar itu, sang ibu segera mengatakan bahwa ia akan memasakkan beberapa makanan favorit Chen Mu. Tak lama kemudian, meja makan keluarga Chen berubah menjadi pemandangan yang luar biasa. Chen Mu melahap makanan seperti orang yang sudah berhari-hari tidak makan. Mangkuk demi mangkuk kosong menumpuk tinggi di depannya. Chen Tianhao dan Wang Lizu hanya bisa menatap dengan heran, bertanya-tanya sejak kapan putra mereka memiliki nafsu makan sebesar itu. Setelah puas makan, Chen Mu mengusap mulutnya dan bersandar dengan ekspresi puas. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Saat itu juga, suasana menjadi serius karena seluruh anggota keluarga tahu apa artinya. Di keluarga Chen, terdapat sebuah aturan sederhana. Siapapun boleh mengadakan rapat keluarga, tetapi orang yang memulainya memiliki hak bicara paling besar. Chen Mu langsung masuk ke inti pembahasan. Dengan tenang, ia memberitahu keluarganya bahwa dirinya telah menguji seluruh statistik fisiknya dan kini siap mengikuti penilaian resmi untuk menjadi martial artist bintang 1. Mendengar pernyataan itu, Chen Ziru dan Wang Lizu langsung membeku. Keduanya mengira Chen Mu sedang bercanda atau mungkin terlalu tertekan setelah dikeluarkan dari sekolah. Namun, ekspresi Chen Mu tidak menunjukkan sedikit pun tanda bercanda. Dengan tatapan serius, ia menatap mata ibu dan adiknya lalu menegaskan bahwa besok pagi dirinya akan pergi ke Martial Alliance untuk mengikuti ujian
dan mengubah kehidupan keluarga mereka. Chen Ziru benar-benar tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Sejak kecil, bakat bela dirinya selalu sedikit lebih unggul daripada Chen Mu. Kini ia menatap kakaknya dengan kebingungan yang semakin besar. Bagaimana mungkin seseorang yang pagi tadi masih menjadi siswa biasa tiba-tiba melompati dirinya dan berubah menjadi seorang martial artist dalam satu hari? Chen Mu menjelaskan bahwa sebagai seorang martial artist, ia akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi dan menghidupi keluarganya sendiri. Wang Lisu hanya memandang putranya dengan senyum lembut yang dipenuhi kebanggaan. Setelah itu, Chen Mu menoleh kepada ayahnya. Dengan nada tegas, ia meminta Chen Tianhao berhenti bekerja. Mulai sekarang ia siap memikul seluruh biaya hidup keluarga sendirian. Mendengar itu, Chen Tianhao langsung menggeleng keras. Harga dirinya sebagai seorang ayah tidak mengizinkannya menerima usulan tersebut begitu saja. Chen Tianhao mengatakan bahwa tubuh tuanya masih cukup kuat untuk bekerja dan menafkahi keluarganya. Chen Ziru juga ikut menyela. Gadis itu menolak membiarkan Chen Mu memikul semua beban seorang diri. Dengan penuh semangat, Chen Ziru berjanji akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan beasiswa agar bisa membantu kondisi keuangan keluarga. Chen Mu memandangi keduanya dengan tatapan yang melunak, tetapi keteguhannya tidak berubah. Ia memahami bahwa keras kepala mereka berasal dari rasa cinta kepada keluarga. Namun tiba-tiba Wang Lisu mengangkat tangannya dan dengan lantang menyatakan dukungannya terhadap keputusan Chen Mu. Ucapan itu langsung memotong perdebatan yang sedang berlangsung. Chen Tianhao dan Chen Ziru menatap Wang Lisu dengan ekspresi tidak percaya. Mereka sama sekali tidak menyangka Wang Lisu akan memihak Chen Mu secepat itu dalam masalah sebesar ini. Wang Lisu kemudian menoleh kepada putranya dengan tatapan yang penuh pengertian. Sebagai seorang ibu, ia mengatakan bahwa dirinya bisa melihat ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh Chen Mu. Mendengar itu, Chen Mu menghela napas panjang sebelum akhirnya mengatakan sebagian kebenaran. Ia mengakui bahwa saat ini ada orang-orang berkuasa yang sedang mengincarnya. Jika Chen Tianhao terus bekerja di luar seperti biasa, ada kemungkinan orang-orang itu akan menjadikan ayahnya sebagai target juga. Wang Lisu langsung memahami keseriusan situasi tersebut. Ia mengangguk pelan lalu mengakui bahwa sekarang Chen Mu telah menjadi seorang martial artist, cara pandangnya tentu jauh lebih luas daripada mereka. Wang Lisu kemudian mengatakan bahwa apapun masalah yang dihadapi Chen Mu di masa depan, ia harus memberitahu keluarganya. Mereka adalah keluarga dan akan menghadapi segala kesulitan bersama-sama. Mendengar kata-kata itu, Chen Mu berjanji bahwa dirinya akan terus menjadi lebih kuat. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi melindungi seluruh orang yang berada di ruangan itu. Chen Ziru memperhatikan kakaknya dengan seksama. Ia dapat merasakan bahwa setiap kata yang diucapkan Chen Mu berasal dari ketulusan hati. Ada perubahan besar dalam dirinya. Namun tetap saja logikanya tidak bisa menerima semua ini. Dikeluarkan dari akademi dan menjadi martial artist pada hari yang sama benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba sebuah pemikiran liar muncul di benaknya. Chen Ziru langsung terkejut dengan kesimpulannya sendiri. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa kakaknya telah menjadi martial artist hanya dalam semalam. Larut malam, Chen Mu berbaring di atas tempat tidurnya dengan mata terpejam. Meski tubuhnya beristirahat, pikirannya masih terus bergerak. Saat kesadarannya perlahan tenggelam menuju alam tidur, suara pintu kamarnya yang terbuka pelan membuatnya langsung membuka satu mata dengan waspada. Chen Mu segera melihat sosok Chen Ziru yang mengintip dari balik pintu. Jelas terlihat bahwa gadis itu masih memikirkan semua hal yang terjadi saat makan malam tadi. Chen Ziru kembali bertanya mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Chen Mu duduk perlahan sebelum mengatakan bahwa semua yang ia ceritakan sebelumnya adalah kenyataan. Pengusirannya dari sekolah, musuh yang kini mengincarnya, dan status barunya sebagai martial artist, semuanya benar. Chen Mu menjelaskan bahwa cara dirinya memperoleh kekuatan itu tidak sepenting hasil akhirnya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukan sengaja menyembunyikan sesuatu karena tidak mempercayai Chen Ziru. Sebaliknya, ada beberapa rahasia yang terlalu berbahaya untuk diketahui. Ia tidak ingin adiknya terluka karena ikut terlibat. Dengan ekspresi serius, Chen Mu menegaskan bahwa keselamatan Chen Ziru adalah prioritas utamanya. Melihat keteguhan itu, Chen Ziru akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak akan berhasil memaksa kakaknya berbicara lebih jauh. Dengan senyum kecil, ia mengatakan bahwa Chen Mu tidak perlu menjelaskan semuanya.
Namun, ia tetap mengingatkan bahwa dirinya masih merupakan jenius keluarga yang selalu berada di peringkat atas sekolahnya. Chen Ziru bahkan memberikan kedipan mata nakal untuk mencairkan suasana. Setelah itu, ia menyuruh kakaknya segera tidur karena dirinya masih harus mengikuti kelas keesokan pagi. Chen Mu tersenyum lalu mengusap kepala adiknya sekali lagi sebelum gadis itu kembali ke kamarnya. Chen Mu mendengarkan suara langkah kaki Chen Ziru yang perlahan menghilang di lorong rumah. Setelah suasana kembali sunyi, ia berbaring dan memejamkan mata. Pikirannya kembali tertuju pada mimpi buruk yang terus berulang selama ini. Sekarang ia tahu bahwa penurunan blood qi yang dialaminya bukan disebabkan oleh mimpi tersebut. Namun pertanyaan baru muncul di benaknya. Apakah mimpi itu akan kembali malam ini? Chen Mu bertekad memanfaatkan setiap kesempatan untuk menempa dirinya, apapun yang menunggunya di dunia mimpi tersebut. Ia tahu bahwa semua peningkatan yang diperolehnya di sana dapat diterjemahkan menjadi kekuatan nyata di dunia sebenarnya. Namun, ia tidak tahu apa yang akan menunggunya kali ini. Apakah Blood Crow akan muncul lagi atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Dengan berbagai pertanyaan memenuhi pikirannya, Chen Mu akhirnya tertidur lelap. Sesaat kemudian, kilatan energi merah menyala di dalam kegelapan. Kesadaran Chen Mu berpindah ke tempat lain. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di tengah kota pasca kiamat yang telah hancur total. Langit di atasnya berwarna merah darah, menyelimuti seluruh dunia dengan suasana mengerikan. Chen Mu segera menyadari bahwa dunia mimpi itu memang masih ada. Namun sebelum ia sempat bergerak, sebuah dentuman dahsyat mengguncang tanah. Potongan-potongan beton berterbangan ke udara akibat benturan yang sangat kuat. Sesuatu yang sangat besar baru saja mendarat tidak jauh dari posisinya. Chen Mu tetap berdiri tegak saat debu dan puing berputar di sekelilingnya. Dari kejauhan, ia merasakan aura yang jauh lebih menakutkan dibandingkan Blood Crow. Monster ini benar-benar berbeda. Chen Mu mengangkat kepalanya ketika bayangan raksasa mulai menjulang di atas reruntuhan kota. Perlahan, sosok besar itu muncul dari balik kabut debu. Seekor makhluk hitam raksasa menerobos sebuah gedung yang sudah runtuh. Ukurannya yang luar biasa besar membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak kecil. Monster itu adalah Black Demon Ape. Makhluk tersebut mengeluarkan raungan mengerikan yang terasa begitu purba hingga udara di sekitarnya ikut bergetar. Chen Mu segera mengaktifkan pemindai yang berada di pergelangan tangannya. Sebuah hologram biru muncul dan menampilkan informasi mengenai monster tersebut. Black Demon Ape diklasifikasikan sebagai ancaman tingkat Demon Soldier, setara dengan martial artist alam transcendent. Statistik yang ditampilkan membuat bahkan Chen Mu merasakan tekanan besar. Tingginya hampir 5 meter dengan berat mencapai 6 ton. Monster itu mampu berlari hingga 110 meter per detik. Kulitnya yang keras seperti paduan logam membuatnya kebal terhadap senjata api modern. Bahkan yang lebih mengerikan, kekuatan pukulannya mampu mencapai 10 ton. Api hitam yang berkobar di kedua matanya cukup kuat untuk melelehkan paduan logam industri tingkat atas. Hanya dengan berdiri di hadapan makhluk itu saja, Chen Mu sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Rasanya seperti sedang berhadapan dengan monster kuno yang keluar dari mimpi buruk paling gelap. Untuk pertama kalinya sejak memperoleh kekuatan baru, Chen Mu tidak sepenuhnya yakin bahwa dirinya mampu menang. Namun Chen Mu perlahan mengepalkan tangannya. Perban yang membalut tangannya menegang saat tekadnya mengeras. Ia tahu bahwa di dunia ini tidak ada pilihan untuk mundur. Dengan senyum penuh semangat bertarung, Chen Mu mengangkat kepalanya dan meneriakkan tantangan kepada Black Demon Ape. Pantulan cahaya di matanya menunjukkan semangat juang yang sama sekali baru. Ia bukan lagi Chen Mu yang hanya bisa bertahan dan menderita di dalam mimpi buruk. Sebagai jawaban, Black Demon Ape mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang seluruh kota. Mata merahnya menyala penuh niat membunuh saat monster itu menerjang lurus ke arah Chen Mu dengan kecepatan mengerikan. Dengan gesit Chen Mu menghindari serangan monster itu. Saat bergerak, Chen Mu menyadari bahwa setelah membunuh Blood Crow, ia juga memperoleh kecepatan reaksi milik monster tersebut. Chen Mu kemudian mengepalkan tangannya dan melancarkan pukulan penuh tenaga ke tubuh Black Demon Ape. Namun, setelah serangan itu mengenai sasaran, Chen Mu langsung menyadari bahwa pukulan dengan kekuatan penuh bahkan tidak mampu melukai monster itu sedikit pun. Sebaliknya, tulang lengannya terasa remuk akibat benturan tersebut. Chen Mu segera mundur dan menciptakan jarak. Setelah hening sesaat, Black Demon Ape langsung mengamuk dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Chen Mu dapat merasakan betapa kuatnya monster itu.
Black Demon Ape menghentakkan kakinya ke tanah lalu melompat ke arah Shenmue dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, monster itu menepuk Shenmue layaknya menepuk seekor nyamuk, dan Shenmue pun kembali tewas di dalam mimpinya. Saat terbangun, Shenmue kembali merasakan sensasi yang selalu muncul setiap kali ia berada di dunia mimpi. Baginya, semua yang terjadi di sana terasa sangat nyata. Shenmue selalu merasa bahwa tempat itu bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah dunia yang benar-benar ada. Meski demikian, bertarung melawan musuh yang kuat tetap memberinya imbalan, bahkan ketika ia mengalami kekalahan. Di dunia nyata, kegagalan berarti kematian, tetapi di dunia mimpi, ia bisa berkali-kali menantang lawan yang jauh lebih kuat darinya. Shenmue bisa gagal lagi dan lagi, namun tetap memiliki kesempatan untuk bertarung 100 kali, 1000 kali, bahkan 10.000 kali, tanpa harus kehilangan nyawanya. Sambil merenungkan pertarungannya, Shenmue menyadari bahwa monster iblis tingkat prajurit iblis atau Demon Soldier memiliki kekuatan yang setara dengan seorang martial artist manusia tingkat transenden. Dengan kekuatannya saat ini, ia tahu bahwa untuk waktu yang lama dirinya hanya akan terus dihajar habis-habisan oleh Dark Demon Ape. Setelah memikirkan hal itu, Shenmue memutuskan bahwa sudah waktunya pergi ke aliansi seni bela diri untuk mengikuti ujian penilaian. Tak lama kemudian, Shenmue tiba di aliansi martial arts. Saat memasuki area tersebut, pandangannya tertuju pada papan peringkat ranah Divine Wandering. Dalam hati, Shenmue memikirkan Dao God yang menempati peringkat pertama di sana. Ia bertanya-tanya kapan dirinya akan mampu mencapai ranah setinggi itu. Shenmue teringat kembali perjalanan awalnya di dunia seni bela diri yang penuh kesulitan. Meski jalannya tidak mudah, ia merasa beruntung karena selalu ada orang-orang yang mendukungnya selama ini. Di saat yang sama, sebuah layar digital raksasa di salah satu gedung menyiarkan berita pagi. Penyiar melaporkan bahwa kota Ake yang berada di perbatasan barat baru saja mengalami serangan gelombang monster iblis tingkat transenden. Seluruh kota mengalami kerusakan yang sangat parah. Mendengar nama kota itu, Shenmue langsung terkejut. Ia teringat bahwa Bibi Zhang dan keluarganya tinggal di kota Ake. Berita itu kemudian melanjutkan bahwa serangan tersebut menyebabkan 10.000 korban jiwa dari warga sipil dan lebih dari 600 korban jiwa dari kalangan martial artist. Penyiar juga menyebutkan nama Qin Xiao, seorang martial artist bintang 8 yang berhasil mengirimkan peringatan lebih awal sehingga mencegah kerugian yang lebih besar bagi umat manusia. Namun, Qin Xiao sendiri gugur dalam serangan gelombang monster tersebut bersama istrinya, Zhang Qing, dan putri mereka yang tercinta, Qin Chuan. Mendengar berita itu, tubuh Shenmue langsung bergetar. Ia akhirnya menyadari bahwa Qin Chuan kecil kemarin bukan sedang berbuat nakal seperti yang ia kira, melainkan sedang terjebak dalam serangan gelombang monster. Kesedihan dan kemarahan bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Shenmue bertekad bahwa baik binatang mutan maupun martial artist manapun tidak akan dibiarkannya merebut keluarga dan teman-temannya lagi. Ia bersumpah akan terus menjadi lebih kuat hingga mencapai puncak kekuatan. Sementara itu, di ruang ujian martial artist, Yu Qing sedang menjalani tes penilaian. Hasil pengukurannya menunjukkan vitalitas sebesar 103 kal, kekuatan pukulan kiri 1216 kg, kekuatan pukulan kanan 1246 kg, dan kecepatan 12 meter per detik. Setelah melihat hasil tersebut, penguji mengumumkan bahwa Yu Qing resmi menjadi martial artist bintang 1, terdaftar ke 32 juta, dan menyerahkan token identitas martial artist kepadanya. Begitu menerima token itu, Li Tian segera menghampiri Yu Qing dan mengajaknya merayakan keberhasilannya. Kehadiran keduanya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. Banyak yang mulai berbisik-bisik bahwa Yu Qing memang layak disebut sebagai nona muda dari gedung komersial Yuhe, sementara Li Tian dikenal sebagai tuan muda berbakat yang telah mencapai tingkat martial artist bintang 2 di usia muda. Di mata mereka, Li Tian dan Yu Qing tampak seperti pasangan yang sangat cocok. Pada saat itulah Shenmue memasuki ruang ujian. Wang Yu yang berada di sana langsung menyadari kedatangannya dan menanyakan apa yang dilakukan Shenmue di tempat itu. Shenmue membalas dengan santai dan menanyakan apakah Wang Yu masih ingin dihajar lagi. Mendengar jawaban itu, Wang Yu langsung kesal. Meskipun ia mengakui dalam hati bahwa dirinya tidak mampu mengalahkan Shenmue, kali ini Li Tian berada di tempat tersebut. Wang Yu kemudian sengaja berteriak keras agar semua orang mendengarnya.
Ia menuduh Chenmu datang untuk mengintip ujian martial arts milik Yuqing dan mengejeknya sebagai seekor katak yang bermimpi memakan daging angsa. Litian segera ikut menekan Chenmu. Ia mengingatkan bahwa Chenmu sebelumnya sudah pernah diusir dan bertanya apakah Chenmu ingin hidupnya yang menyedihkan sampai dicabut pendaftarannya juga. Namun sebelum Chenmu menjawab, Yuqing lebih dulu berbicara. Yuqing mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Chenmu. Menurut Yuqing, memang benar dirinya dan adik Chenmu adalah teman baik, tetapi hal itu bukan alasan bagi Chenmu untuk terus terlibat dengannya. Yuqing menegaskan bahwa ia tidak ingin melihat Chenmu lagi di masa depan. Ia juga memperingatkan bahwa jika Chenmu terus mengganggunya, maka akan ada orang yang bertindak kasar terhadapnya. Meski mendengar semua itu, Chenmu sama sekali tidak terpengaruh. Ia tetap berjalan ke depan sambil mengatakan bahwa Yuqing telah salah paham. Chenmu menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik kepada Yuqing dan bahkan tidak pernah memperhatikan keberadaannya. Menurutnya, dengan begitu banyak orang yang berlalu lalang di tempat itu, jika Yuqing kebetulan melihat dirinya, maka itu bukan urusannya. Jawaban tersebut membuat Yuqing menggertakkan giginya karena tidak percaya. Wang Yu yang sudah marah sejak tadi akhirnya kehilangan kesabaran. Ia maju ke depan dan berniat menyerang Chenmu sambil mengeluhkan sikapnya yang dianggap terlalu sombong. Wang Yu bahkan menyatakan bahwa dirinya akan menghajar Chenmu atas nama Litian. Namun sebelum Wang Yu sempat mencapai Chenmu, seorang petugas ujian segera menghentikannya. Petugas itu dengan tegas mengingatkan bahwa berdebat dan berkelahi dilarang keras di dalam tempat ujian. Siapapun yang terus membuat keributan akan dilarang mengikuti ujian selama 3 bulan. Setelah memperingatkan mereka, petugas itu hanya bisa menggelengkan kepala dan mengeluhkan betapa tidak sabarnya anak-anak muda zaman sekarang. Tanpa memedulikan keributan yang terjadi, Chenmu langsung menghampiri petugas tersebut dan menyatakan bahwa dirinya datang untuk mengikuti ujian penilaian. Melihat sikap Chenmu yang tenang setelah dihina oleh begitu banyak orang, pengawas ujian diam-diam merasa kagum. Menurutnya, pemuda itu tidak menunjukkan kesombongan maupun rasa rendah diri sedikit pun, dan mampu menjaga ketenangannya dengan sangat baik. Di sisi lain, Litian terus memperhatikan Chenmu dari kejauhan. Dalam benaknya muncul berbagai pertanyaan. Ia mengetahui bahwa pil pelumpuh darah tidak memiliki penawar. Bahkan jika orang yang meminumnya adalah seorang jenius atau sosok luar biasa, fondasi seni bela dirinya seharusnya tetap hancur total. Ketika Wang Yu sebelumnya melaporkan bahwa Chenmu tampak tidak terpengaruh oleh pil tersebut, Litian sebenarnya tidak mempercayainya. Namun sekarang, melihat Chenmu berani datang untuk mengikuti ujian penilaian, Litian mulai bertanya-tanya apakah bocah itu benar-benar telah pulih sepenuhnya. Tak lama kemudian, Chenmu mulai menjalani ujian penilaian martial arts. Tes pertama yang harus ia lalui adalah pengukuran vitalitas. Saat Chenmu berdiri di depan alat pengukur, seluruh ruangan perlahan menjadi hening. Beberapa orang mulai memperhatikan karena mesin yang digunakan tampak tidak langsung memberikan hasil. Salah seorang peserta bahkan bertanya-tanya mengapa mesin itu tidak merespons sama sekali. Melihat situasi tersebut, Litian langsung tersenyum mengejek. Dalam pikirannya, kemungkinan besar vitalitas Chenmu terlalu rendah, hingga bahkan tidak bisa dideteksi oleh alat pengukur. Litian semakin yakin dengan dugaannya karena ia masih percaya bahwa pil pelumpuh darah tidak memiliki penawar. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mempercayai laporan Wang Yu yang mengatakan bahwa Chenmu telah pulih. Namun beberapa saat kemudian, ekspresi Litian langsung berubah. Mesin pengukur tiba-tiba memancarkan cahaya merah dan mulai berdenyut. Pada saat yang sama, energi yang kuat memancar dari tubuh Chenmu. Perubahan mendadak itu membuat seluruh orang yang berada di ruangan tersebut terkejut. Pengawas ujian yang melihat hasil pembacaan alat itu pun tampak tercengang. Ia mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak mesin tersebut mengukur nilai setinggi itu. Bahkan alat pengukur sampai membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk memproses hasilnya. Tidak lama kemudian, hasil resmi akhirnya muncul di layar. Mesin mengumumkan bahwa Chenmu memiliki vitalitas sebesar 198 kalori. Begitu angka itu terlihat, seluruh ruangan langsung gempar. Banyak orang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Nilai 198 kalori dianggap sangat luar biasa karena sudah mendekati standar penilaian untuk martial arts bintang 2.